Halo adik-adik, selamat datang di channel Ganesha Aksara. Jadi di sini kakak kemudian akan melanjutkan lagi materi mengenai tentang kekuatan asam basa setelah kemarin kita belajar tentang yang namanya pH asam basa. Jadi di sini kakak akan menjelaskan kekuatan asam basa mulai dari asam kuat nanti kemudian basa kuat, baru nanti kita masuk ke asam lemah dan basa lemahnya. Jadi yang pertama untuk asam kuat, jadi yang namanya asam kuat itu adalah asam yang terdisosiasi sempurna atau dia terion di dalam air sempurna menghasilkan kation dan anionnya atau kita sebut sebagai alfanya nanti sama dengan satu. Nah, jadi di sini kalian wajib yang namanya menghafalkan asam kuat. Jadi asam kuat itu mulai dari HCl yaitu adalah asam klorida, kemudian ada HBr asam bromida, Hi asam iodida, HNO3 itu asam nitrat, H2SO4 itu asam sulfat, dan HClO3, HiO4 dan HClO4. Jadi kalian wajib yang namanya menghafal nanti mana-mana saja yang disebut sebagai asam kuat. Jadi nanti untuk rumus di asam kuat yaitu adalah untuk mencari konsentrasi ion H+ itu tinggal konsentrasi ion H+ sama dengan A dikali Ma. Apa itu A? A adalah jumlah H+, Ma itu adalah molaritas asam. Jadi nanti kalau belum diketahui molaritasnya, berarti kita menggunakan yang namanya rumus konsep mol lagi nanti ya. Kemudian yang kedua itu ada namanya basa kuat. Nah basa kuat itu hampir sama juga dengan asam kuat. Dia juga mengalami disosiasi sempurna di dalam air. Nah dia bilang alfanya juga sama dengan satu nanti. Siapa aja nanti yang disebut sebagai basa kuat? Basa kuat itu terletak di golongan 1A dan golongan 2A kecuali Be dan Mg. Jadi siapa aja di golongan 1A mulai dari nanti LiOH atau lithium hidroksida, NaOH natrium hidroksida, KOH kalium hidroksida, RbOH yaitu rubidium hidroksida, CSOH yaitu cesium hidroksida, CaOH 2 kali kalsium hidroksida, SrOH yaitu strontium hidroksida, BaOH 2 kali yaitu barium hidroksida. Nanti rumusnya konsentrasi OH- itu sama dengan B dikali Mb. B itu adalah jumlah OH, kalau Mb itu adalah molaritas basa. Nah, jadi di sini kakak memiliki 3 contoh soal. Yang pertama yaitu adalah tentukan konsentrasi ion H+. Jadi yang ditanya di sini adalah ion H+-nya sebagai yang ditanya dari senyawa HCl 0,002 molar. Berarti ini udah sebagai yang diketahui. Berarti langkah yang pertama yang kita tentukan dulu adalah karena dia yang diketahui di sini HCl dia termasuk ke asam kuat, berarti nanti rumusnya H+ tinggal A dikali Ma aja. Berarti kalau kakak tulis jawaban soal nomor 1, dia akan mintanya adalah konsentrasi ion H+. Berarti jawabannya nanti konsentrasi ion H+ itu rumusnya adalah A dikali sama Ma. A itu tadi kakak bilang A itu adalah jumlah H, di HCl jumlah H-nya adalah 1. Berarti tinggal 1 dikali sama molaritasnya dia. Molaritasnya adalah 0,02. Berarti dikali 0,002. Ini jawabannya 0,002 molar. Sudah? Kemudian soal yang kedua dia minta adalah tentukan konsentrasi dari ion OH-. Berarti ion OH-nya yang ditanya dari senyawa CaOH2 0,005 molar. Nah, ini juga molarnya udah diketahui. Kalau udah diketahui molar atau konsentrasi dari basa tersebut, berarti tinggal kalian masuk ke dalam rumus yang kakak buat tadi, yaitu adalah OH- sama dengan tinggal B dikali sama Mb aja. Nah, di sini berarti rumus yang kedua yaitu adalah OH- itu sama dengan tinggal B dikali sama Mb. Nah, di sini dia bilang B itu adalah jumlah dari OH-. CaOH2 di sini adalah jumlahnya sebanyak 2. Otomatis nanti B-nya itu 2 dikali sama Mb-nya. Mb-nya adalah 0,005 molar. Ini tinggal dikali 2, jawabannya adalah 0,001 molar. Segitu aja ya.
Berarti nanti untuk di asam kuat atau di basa kuat, kalian wajib tahu yang namanya nanti valensi ya. Jadi kalau di asam kuat itu hanya ada 2 valensi aja, valensi 1 atau valensi 2, yaitu dia di H2SO4. Kalau di basa kuat juga sama, ada valensi 1 sama valensi 2 aja nanti dia. Nah, yang ketiga dia minta tentukan konsentrasi ion H+. Di sini juga sama kayak soal nomor 1, yang ditanya adalah ion H+-nya. Ini sebagai yang ditanyanya. Dari senyawa H2SO4 sebanyak 9,8 gram dalam 4000 mili air. Di sini itu molaritasnya belum dikasih tahu. Kalau belum dikasih tahu, nanti kalian masuk ke rumus ini. Molaritas itu sama dengan massa dibagi sama mR dikali 1000 per volume, nanti dalam satuan mililiter. Nah, di sini masanya udah diketahui. Kalau ada satuan gram, pasti dia sebagai massa atau G. Sudah? Kemudian ml. Nah, di sini baru diketahui AR. Nanti kita wajib nanti yang namanya mencari mR dari senyawa tersebut. 1000 udah pasti dibagi volume. Volumenya di sini dia bilang adalah sebanyak 4000. Ini nanti volumenya. Berarti langkah yang pertama yang kita lakukan nanti adalah cari dulu yang namanya mR dari senyawa H2SO4 tersebut. Di soal nomor 3 kita butuh yang namanya mR dari H2SO4 ya. Jadi kita cari mR H2SO4 dulu. Caranya itu tinggal jumlah atom dikali sama AR-nya atom. Berarti nanti jadinya AR H dikali sama jumlahnya H yaitu 2 ditambah AR-nya S dikali sama jumlahnya S1 ditambah sama ARO dikali jumlahnya O yaitu adalah 4. Nah, jadi di sini dia udah dikasih tahu juga untuk AR-nya. Jadi tinggal kita masukkan aja. ARH itu 1, S itu 32, O itu 16. Jadi di sini nanti jadinya ARH tadi 1 tinggal dikali sama 2 itu ditambah sama S itu 32 dikali sama 1 ditambah O itu 16, jadi 16 dikali sama 4 ya. Ini dia akan menjadi 1 kali 22 ditambah 32 ditambah 16 kali 4 itu adalah 64. Ini kalau kita jumlah dia akan menjadi 98. Nah, setelah dapat MR, baru sekarang kita masuk ke rumus yang akan buat tadi untuk mencari molaritas jika yang diketahui adalah massa. Berarti rumusnya M molaritas itu sama dengan G per mR dikali 1000 per volume dalam satuan mililiter. Nah, G atau massanya itu sudah diketahui sebanyak 9,8 dibagi sama mR yaitu adalah 98 dikali sama 1000 per volumenya di sini adalah 4000 ya. Pada sekarang kakak akan coret-coret dulu bahwa di sini 0, 3 kakak hilangkan. Kemudian 98 dibagi 98 ini jawabannya 0,1. Berarti dari sini kita mendapatkan bahwa 0,1 atau 1/10 ya, 1/10 itu tinggal dikali sama 1/4. Ini nanti dia berubah menjadi 1/40. Agar bisa dijadikan dalam bentuk desimal, nah kakak akan ubah dia menjadi 1000. Berarti ini kakak kali 25, ini kakak juga kali 25 ya. Kalau ini kakak kali 25, dia akan menjadi 25 per 1000 atau dia berubah menjadi 0,025 karena 3 kali ya, 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3 berarti pas ya molaritas. Nah, setelah kita dapatkan molaritasnya, baru sekarang kita masuk ke rumusnya dia mintanya adalah konsentrasi H+. Berarti di sini konsentrasi H+ itu sama dengan tadi rumusnya adalah A dikali sama MA saja. A-nya itu adalah jumlah dari H-nya. Jumlah H di sini itu adalah 2. Berarti tinggal 2 itu dikali sama MA-nya yaitu adalah 0,025.
25. Ini dia akan menjadi 0,050 atau 0,05 meter. Sekian, mungkin segitu aja penjelasan kakak untuk di materi tentang asam kuat dan basa kuat. Jadi di sini nanti adik-adik wajib menghafalkan yang namanya asam kuat dan basa kuat. Oke, sekian video dari kakak. Nanti kakak akan lanjut lagi ke materi asam lemah dan basa lemah. Sampai jumpa.